Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Pratomo. Saya di sini akan menjelaskan tentang iklim sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Oke, yang pertama adalah definisi iklim sekolah. Iklim sekolah adalah suatu organisasi, suasana dalam organisasi sekolah yang diciptakan oleh pola hubungan antar pribadi yang berlaku. Pola hubungan antar pribadi tersebut dapat meliputi hubungan antar guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara guru dengan guru, dan antara guru dengan pimpinan sekolah. Jadi iklim sekolah ini kayak suasana atau lingkungan sekolah yang merupakan terciptanya pola hubungan jadi antar pribadi, entah itu dari guru sendiri maupun murid-murid itu sendiri atau pimpinan dari sekolah. Terus iklim sekolah yang kondusif dapat dilihat dari keakraban, persaingan, ketertiban organisasi sekolah, keamanan dan fasilitas sekolah. Pola hubungan yang kondusif itu akan membangkitkan potensi-potensi diri siswa secara terarah sehingga pada akhirnya mereka merasa puas dalam belajar. Jadi yang terciptanya iklim sekolah itu dengan keakraban, persaingan, terus juga ketertiban organisasi yang ada di sekolah ini menimbulkan potensi dari siswa itu secara terarah sehingga menimbulkan mereka dapat belajar lebih puas dan lebih giat lagi. Terus semakin baik pola hubungan antar pribadi yang terjadi di lingkungan sekolah, diduga juga akan menyebabkan semakin tingginya prestasi belajar siswa. Jadi di iklim sekolah ini kayak gimana sih kita menjelaskan ruang lingkup sekolah kita tuh kayak gimana, terus juga kita dari sendiri yang menciptakan suasana itu seperti apa. Ya pasti kita juga mau dong belajar berprestasi dengan lebih giat lagi. Terus juga kalaupun emang nanti sekolahnya ya amit-amit kayak misalnya sekolah yang tidak ada aturan ataupun emang peraturannya kurang jelas, yaitu kita bisa tidak bakal terarah ataupun menjadi kurang semangat kita untuk belajar. Oke. Berikutnya adalah ciri-ciri sekolah. Yang pertama adalah komitmen guru terhadap sekolah. Komitmen guru yang tinggi dan ditambah pula dengan kemahiran perguruan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang senantiasa bersemangat. Penyelidikan yang dijalankan pula akan menghasilkan ide-ide baru untuk menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik minat belajar. Jadi komitmen guru ini ada di salah satu ciri-ciri sekolah. Komitmen guru terhadap sekolah itu guru-guru atau mereka yang mengajar dengan komitmen yang tinggi, terus juga pembelajaran mereka yang senantiasa bersemangat itu bakal menimbulkan juga efek dari siswa, wah ini guru enak ataupun emang asik ngajarnya gitu. Yang kedua adalah suasana dan persekitaran sekolah. Iklim sekolah yang berkesan berhasil apabila suasana sekolah aman, cantik, dan cukup ruang untuk belajar. Bangunan sekolah dijaga dengan baik dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Faktor bersih, cantik, dan cukup ruang belajar amat penting karena ia mempengaruhi psikologi dan emosi warga sekolah dan guru-guru. Nah, yang tadi saya bilangin iklim sekolah pun kayak gini, ada ciri-cirinya dari sekolah. Yang kedua itu suasana dan persekitaran sekolah. Jadi kalau misalnya kita sekolah dengan lingkungan yang kotor ataupun emang teman-teman kita yang kurang baik ataupun males gitu, jadi kita juga nggak enak gitu dari pribadi kita sendiri ataupun dilihat dari guru-guru atau pimpinan-pimpinan sekolah ataupun teman-teman kita yang lain jadi kurang gitu. Dan ini yang terakhir adalah sikap pelajar. Dengan memiliki sikap yang positif, sudah tentu akan memudahkan tugas guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran karena guru tidak lagi perlu membuang masa untuk mewakili disiplin sekolah. Nah, oke. Jadi di sini ciri-ciri sekolah itu
membenarkan dari komitmen guru terhadap sekolah, suasana dan persekitaran sekolah, ataupun sikap pelajar. Jadi kita berkesinambungan, ada simbiosis mutualisme di situ. Kita saling menguntungkan dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa, guru ke guru, maupun ke pimpinan gitu. Jadi sikap pelajar pun juga kita harus mematuhi akan peraturan-peraturan sekolah maupun guru-guru yang diajar. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis sekolah. Jenis-jenis sekolah. Yang pertama adalah iklim terbuka, yaitu suasana organisasi sekolah penuh semangat dan daya hidup, memberikan kepuasan pada anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tindakan-tindakan pimpinan lancar dan serasi, baik dari kelompok maupun pimpinan. Para anggota kelompok mudah memperoleh kepuasan kerja karena dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, sementara kebutuhan-kebutuhan pribadi terpenuhi. Ciri-ciri iklim organisasi sekolah adalah dengan adanya kewajaran tingkah laku dari semua orang. Itu adalah salah satu jenis iklim sekolah yang terbuka. Yang kedua adalah iklim bebas, menggambarkan suasana organisasi sekolah di mana tindakan kepemimpinan justru muncul pertama-tama dari kelompok. Jadi iklim bebas ini muncul dari organisasi-organisasi sekolah maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu. Terus pemimpin sedikit melakukan pengawasan. Sedikit melakukan pengawasan. Semangat kerja pertama muncul hanya karena untuk memenuhi kepuasan pribadi, sedangkan kepuasan kerja juga muncul hanya saja kadarnya kecil sekali. Kepuasan kerja yang dimaksud di sini adalah kebiasaan yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu yang dapat diselesaikan. Jadi iklim bebas itu hanya ditimbulkan oleh kegiatan tertentu yang dapat diselesaikan. Jadi kayak misalnya kita ngadain acara di sekolah ataupun ekstrakurikuler, kita ngadain lomba-lomba, itu yang dinamain iklim bebas. Terus selanjutnya adalah iklim terkontrol, bercirikan impersonal dan sangat mementingkan tugas, sementara kebutuhan anggota organisasi sekolah tidak diperhatikan, dan adanya anggota kelompok sendiri pada akhirnya hanya memperhatikan tugas-tugas yang ditetapkan pemimpin, sedangkan perhatian yang ditujukannya pada kebutuhan pribadi relatif kecil. Semangat kerja kelompok memang tinggi, namun mencerminkan adanya pengorbanan aspek kebutuhan manusiawi. Ciri khas iklim ini adalah adanya ketidakwajaran tingkah laku karena kelompok hanya mementingkan tugas-tugas. Jadi ada beberapa ciri-ciri siswa dari sekolah. Banyak, ada yang ambis untuk ngerjain tugas, ada yang ambis males-malesan. Itu banyak. Itu mungkin salah satu dari iklim terkontrol yang memfokuskan pada satu kegiatan saja ataupun mementingkan tugas-tugas itu sendiri. Selanjutnya ada iklim tertutup. Para anggota biasanya bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Dia organisasi tidak maju, semangat kerja kelompok rendah karena pada anggota di samping tidak memenuhi tuntutan pribadi, tidak dapat memperoleh kepuasan dan hasil karya mereka. Tingkah laku anggota dalam iklim organisasi demikian juga tidak wajar. Dalam artian kenyataannya organisasi seperti mundur. Oke, ngerti ya. Selanjutnya adalah kesimpulan iklim sekolah. Iklim sekolah merupakan ikatan, hubungan atau interaksi antar guru dan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, dan guru dengan pimpinan, yang tujuannya adalah agar terciptanya suasana sekolah yang nyaman serta menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai norma agama, norma sosial baik dalam kalangan sekolah ataupun masyarakat. Apabila terwujudnya ikatan ini, semua pihak akan bertanggung jawab apabila menghadapi satu-satu masalah, dan ini menghalang sikap saling menyalahi antar satu sama lain. Sikap
bekerja sama akan mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan dan secara tidak langsung akan menimbulkan keyakinan dan kepuasan kerja. Keadaan ini akan menjadikan guru-guru senantiasa bersemangat untuk memberikan komitmen yang terbaik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya membantu meningkatkan motivasi pembelajaran. Oke. Mungkin dari iklim sekolah ini, jadi gimana kita menerapkan kepribadian kita yang baik dengan kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah, dengan tidak juga mengasingkan diri, itu bakal berasa efeknya buat kita juga gitu. Dengan sekolah yang nyaman, lingkungan yang enak, guru-guru yang puas akan ngajar kita, itu kita bakal dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat juga nantinya. Mungkin sekian dari saya, Rizky Putra Pratomo. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau baca dari PowerPoint ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.